Dari sekolah tuh udah panas banget. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini bisa berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, mungkin Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Bunga Cikul A'la, Kristiana Mawardi, Jenny Wulandari, Novia Cahyati, Malista Mahardiani, Devi Anggraini, Devi Anggraini masuk. Oke. Dea Putri Alia, Putri Fatihah Zara, Eki Sifati. Baik. Ada yang izin nggak? Oke. Lengkap semua ya. Baik, mungkin Ibu bisa langsung mulai pembelajaran pada hari ini. Baik, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian langsung aja ya. Untuk kalian coba mungkin di sini kita akan masuki pembelajaran yaitu komunikasi perkantoran. Mungkin dari materi kemarin kita bisa lanjutkan untuk hari ini materi baru. Di sini langsung saja. Coba kalian pokoknya aku ngecek sih tuh langsung ke disek. Wes deh. Nyala gak? Wes. Empan. Ya wes. Masa kepikiran aja. Dah. Rolling and action. Baik, langsung saja. Mungkin di sini Ibu langsung mulai pembelajaran pada hari ini ya. Untuk komunikasi perkantoran ini sendiri. Jadi mungkin Ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimana cara kalian untuk berkomunikasi di dalam kantor atau sebuah perusahaan? Ada yang bisa menjawab sebelum Ibu jelaskan? Cara kalian untuk bagaimana, mungkin ada yang tahulah komunikasi yang baik ke mungkin sesama teman ataupun sesama rekan kerja. Ya, ada yang mau namain lagi? Oke, baik. Cukup ya. Ya, benar. Jadi jawaban dari teman-teman kalian itu tadi ya, teman-teman. Mungkin ini kayaknya ngantuk semua ya. Habis matkul apa tadi? Mata pelajaran apa? Oh. Ya, mungkin di sini Ibu mau sedikit speaking biar kalian agak seger ya, teman-teman. Karena Ibu sini juga ngantuk. Karena udah siang juga. Mungkin nanti bisa mengikuti instruksi dari Ibu ya. Nanti kalau nanti Ibu contohin, nanti ada 3 instruksi, yaitu ada email, telepon, sama
email, telepon, sama perkantoran. Email, telepon, sama perkantoran. Email, sorry. Email, telepon, sama rapat. Ada 3 instruksi ya. Nanti kalau email, kalian bisa pura-pura duduk kayak lagi ngetik laptop. Tapi bener-bener gak boleh lihat samping-sampingnya ya, kayak langsung bener-bener satu instruksi langsung dijalanin. Terus nanti kalau telepon, kalian bisa pura-pura langsung angkat telepon. Terus yang terakhir ada rapat. Kalau rapat kalian langsung duduk bener-bener sikap rapat gitu. Nah, Ibu nanti 3 instruksi ini, Bu nanti ada yang pertama kayak mungkin mungkin waktunya mungkin nanti saya kayak pelan, tapi lama-lama kayak makin cepat. Jadi kalian harus benar-benar fokus, oke? Gitu ya. Baik, langsung saja. Siap-siap. Fokus. Nanti ada langsung satu-satu atau 3 langsung? Maksudnya kayak Ibu kasih instruksinya satu-satu gitu dulu atau langsung mau satu-satu dulu? Yaudah, kita coba satu dulu ya. Email? Rapat? Telepon? Rapat? Email? Telepon? Telepon? Rapat? Email? Rapat? udah cukup. Mungkin udah cukup. Makasih teman-teman. Bagus. Gimana? Udah lumayan. Oke. Maaf ya. Lucu juga. Baik, mungkin bisa lanjut langsung ke materi saja ya. Udah siap kan? Siap, Bagus. Jadi anak-anak, di sini Ibu akan memasuki materi yaitu komunikasi perkantoran. Nah, mungkin kalian bisa melihat dari PPT yang sudah Ibu siapkan ini nanti ya. Nah, mungkin dari sini kalian bisa menjelaskan atau mungkin ada yang sudah bisa mengimplementasikan seperti apa komunikasi di kantor ataupun seperti apa komunikasi antar sesama teman atau mungkin komunikasi kalian kepada orang lain. Mungkin ada yang bisa menjawab selain kalian tadi kan sudah menjawab ya kayak seumpama apa tadi jawabannya? Sopan dan lebih profesional. Mungkin ada yang bisa mau nambahin lagi nggak? Kalau biasanya kalau benar-benar di dalam kantor mungkin. Ya harus jelas terus. Ya bisa ada lagi. Banyak banget sebenarnya anak-anak kayak komunikasi di kantor itu seperti apa. Apalagi di lingkungan kalian yang mungkin di sekolah ataupun di tempat kalian di luar. Jadi itu semua pasti ada bedanya, oke? Di kantor, di sekolah, walaupun di luar itu pasti semua ada bedanya dan ada tata caranya sendiri, begitu. intinya cepat ini loh. Ganti-ganti. Gak apa-apa wes bil. Nanti engko tak tanya kan kamu sakit tau. Dah. Rolling and action. Begitu ya teman-teman. Begitu ya anak-anak. Maaf, bukan kebiasaan teman-teman. Nah, sebentar sebelumnya kamu kok pakai jaket? Kenapa? Sakit atau? Masih nggak enak. Mana habis isi dia? Oke, nggak apa-apa. Baik, di sini mungkin Ibu langsung mau menjelaskan saja ya tentang materi kita pada hari ini. Baik, di sini ada komunikasi perkantoran. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi perkantoran ini sendiri. Jadi komunikasi perkantoran itu adalah proses di mana cara kita untuk menyampaikan informasi, pesan atau instruksi dalam lingkungan kerja. Sebenarnya nggak cuma dalam lingkungan kerja saja, mungkin bisa dalam lingkungan organisasi dan lain sebagainya begitu. Apa gunanya untuk adanya komunikasi perkantoran ini bisa tersampaikan, yaitu agar lebih dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri begitu. Nah, setelah itu ada tujuan komunikasi perkantoran. Di sini ada apa? Yang pertama itu tujuan untuk komunikasi perkantoran ini sendiri. Yang pertama itu biasanya untuk menyampaikan informasi agar didapat atau didengar dengan jelas kepada orang yang akan kita sampaikan informasi tersebut, begitu. Itu tujuan pertama. Yang kedua yaitu meningkatkan koordinasi kerja mungkin bisa antar teman kerja, rekan kerja ataupun dengan atasan kita, begitu. Terus yang ketiga ada menghindari kesalahpahaman. Jadi
komunikasi perkantoran ini sendiri tuh sangat penting. Jadi biar tidak terjadinya miskom. Begitu ya teman-teman. Terus yang terakhir ada mencapai tujuan organisasi secara efektif. Seperti yang sudah dijelaskan pada tadi nih. Secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini juga masuk ke dalam tujuan komunikasi perkantoran itu sendiri. Terus selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi perkantoran. Di sini ada beberapa jenis, tapi secara fisiknya itu ada dua, yaitu tertulis sama lisan. Nah, untuk jenis komunikasi secara tertulis itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu dengan surat resmi. Ada bikin surat resmi mungkin untuk penyuratan, bisa dikirim ke kantor atau mungkin atau apa. Belum pernah bikin surat ya. Nah, terus yang kedua ini ada email. Kalau email tuh mungkin kalau zaman sekarang tuh sudah banyak yang buat surat ataupun buat mungkin kita mau ada partner atau apa ke perusahaan-perusahaan, mungkin sekarang ada yang lewat email juga begitu. Terus yang ketiga ada memo dan yang terakhir ada laporan. Itu termasuk ini juga termasuk jenis komunikasi perkantoran tapi secara tertulis begitu. Terus yang kedua ini ada jenis komunikasi perkantoran dengan cara lisan. Nah, yang pertama ada tatap muka. Tatap muka itu ya seperti kita ngomong ataupun berkomunikasi dengan orang lain begitu secara langsung, itu namanya tatap muka. Terus yang kedua dengan cara telepon, itu termasuk komunikasi mungkin lewat telepon begitu atau mungkin lewat aplikasi intinya yang memakai alat elektronik begitu. Terus yang ketiga ada rapat. Apa itu mungkin lebih ke lebih ke formal ya, karena kan biasanya kan di dalam forum itu sendiri ya. Gitu ya. Dan yang terakhir ada presentasi. Presentasi itu mungkin bisa seperti Ibu ini juga termasuk presentasi. Ini termasuk kita juga berkomunikasi. Jadi kalau presentasi kan mungkin kalian lebih mendengarkan Ibu, lalu Ibu bertanya pendapat ke kalian dan sebaliknya begitu. Kalau rapat itu bedanya presentasi dan rapat. Kalau rapat kita lebih musyawarah dalam forum, saling mendengarkan pendapat satu sama lain, mungkin begitu ya teman-teman. Gimana bisa dipahami nggak untuk jenis komunikasi perkantoran ini tadi? Nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa ditanyakan ya. Baik, dan selanjutnya ada komunikasi formal dan informal. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu ada komunikasi formal. Komunikasi formal itu sendiri yaitu komunikasi yang arahnya harus terstruktur, sesuai struktur organisasi. Seperti contohnya ada surat dinas dan laporan resmi seperti yang ada pada tujuan tadi yang di atas, maaf. Nah, seperti ada yang di sini jenis komunikasi tadi kan ada seperti laporan seperti ini kan. Ini masuknya ke dalam komunikasi secara formal begitu. Terus yang kedua ini ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang istilahnya bukan tidak resmi sih, lebih ke santai ataupun kita ngobrol mungkin sama teman ataupun jadi kayak ngobrol santai, itu bisa disebut masuk ke dalam komunikasi informal ini sendiri. Nah, contohnya seperti percakapan antara rekan kerja atau mungkin teman atau mungkin komunikasi kita sehari-hari itu bisa termasuk ke dalam komunikasi informal. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada komunikator. Komunikator itu adalah orang yang mengirim komunikator. Dan yang kedua itu ada pesan. Pesan itu adalah informasi yang disampaikan. Jadi ada objeknya yang dibahas dan salurannya itu namanya pesan. Jadi informasi yang disampaikan itu namanya pesan. Terus media itu alat untuk penyampaian pesan itu sendiri. Terus selanjutnya ada komunikan, yaitu penerima. Jadi tadi ada komunikator, yaitu pengirim pesan. Kalau komunikan itu yang menerima pesan itu sendiri, begitu. Dan yang terakhir ada umpan balik atau respon. Jadi dari beberapa penjelasan ini pasti nanti juga ada umpan balik, yaitu bagaimana kalian berkomunikasi. Dan pasti kan ada respon. Respon itu bisa disebut umpan balik. Jadi kalian saling berkomunikasi dan saling memberikan umpan balik atau respon itu sendiri. Dan akan menghasilkan komunikasi itu sendiri begitu. Selanjutnya ada etika komunikasi perkantoran. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, etika komunikasi perkantoran itu sendiri ada poinnya ya.
Jadi yang pertama ada dengan bagaimana dengan kita menggunakan bahasa sopan dan formal seperti yang tadi sudah disebutkan sama teman kalian. Jadi pentingnya kita berbicara atau berkomunikasi dengan sesama teman atau mungkin rekan kerja nanti saat di kantor atau mungkin dengan klien atau mungkin dengan atasan, itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan formal. Mungkin kalau sama teman kita masih bisa informal ya, karena kan kita santai, masih tidak ada komunikasi yang secara dalam forum atau apa. Tapi kalau kita seumpama sama rekan, sama teman kita ataupun teman kerja, mungkin kalau sudah di luar forum itu bisa dilakukan secara informal, jadi tidak resmi itu tadi. Nah, poin kedua itu ada intonasi jelas dan tidak menyinggung. Jadi kita juga harus punya tata cara berkomunikasi itu sendiri. Jadi tidak asal nyeplak, paham kan? Nyeplak kayak nggak asal ngomong aja. Kadang kita kan, karena menurut ibu tuh mulut itu adalah harimau. Jadi apapun yang kita omongin, apapun yang kita sampaikan kepada orang lain tuh, menurut kita kadang benar, cuman kadang orang lain tuh menerima juga tidak benar. Jadi kita juga harus berhati-hati untuk menjaga lisan begitu. Yang ketiga ada berpakaian dan bersikap profesional. Mungkin ini lebih secara formal ya teman-teman, untuk berpakaian dan bersikap profesional, karena komunikasi perkantoran ini kan lebih fokusnya ke dalam kantor itu sendiri ya. Jadi bagaimana kita memberikan komunikasi atau sedang berkomunikasi kepada orang, kita juga harus memakai pakaian yang sopan itu sendiri agar enak dilihat, apalagi saat nanti kalian seumpama sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan itu sendiri begitu. Yang terakhir yaitu menghargai lawan bicara. Nah, menghargai lawan bicara itu seperti apa? Ya, menurut ibu menghargai lawan bicara itu sangat penting. Jadi poinnya begini, kalau kalian ingin dihargai, jadi kalian juga harus menghargai orang begitu. Menghargai lawan bicara itu mungkin kalian selalu menerima pendapat dari lawan bicara kalian, atau mungkin kalian juga menerima semua. Sebenarnya apa ya, pendapat itu nggak harus semua diterima ya, kita juga harus tetap menyaring. Cuman cara menghargai kan tidak hanya untuk menerima saja ya, mungkin bisa kita sampaikan, mungkin kita bisa menyampaikan sanggahannya, mungkin kita kurang enak, tapi kita menerima sanggahan dari teman kita begitu. Selanjutnya ada contoh situasi komunikasi di kantor. Maaf ya kalau PPT-nya agak jelek. Yang pertama ada menerima telepon dari klien. Ini contoh situasi. Situasi tahu kan, kayak apa yang sedang terjadi gitu. Paham kan kalian? Begitu ya. Pertama ada menerima telepon dari kantor, mengirim email kepada atasan, keempat ada melayani tamu kantor, dan yang terakhir ada diskusi dalam rapat. Ini ibu nggak akan jelaskan karena mungkin setelah ini nanti ibu akan minta tolong buat kalian menjelaskan ini, atau mungkin kalian nanti bisa membuat kelompok atau bisa masuk bisa individu, gimana cara kalian mempraktekkan dari keempat poin ini sendiri. Mungkin nanti bisa perwakilan beberapa anak saja ya, tapi tunggu ibu mau selesaikan ini dulu, penjelasan ini dulu. Nah, ini selanjutnya ada kesalahan yang harus dihindari. Jadi dalam komunikasi kantor itu sendiri pastinya kita ada entah itu kesalahan yang tidak kita lihat dan dapat dilihat orang lain, tapi kita juga harus menghindari sesuatu hal yang belum terjadi itu sendiri. Jadi gimana kita menjaga diri kita juga, terutama mulut kita, agar tidak melakukan atau terhindar dari masalah-masalah ini. Yang pertama yaitu dengan bahasa yang tidak sopan. Itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kita, walaupun kita di dalam lingkup pertemanan yang menurut kita kayak, oh ini udah teman lama, oh ini udah teman yang ngerti kita banget, tapi kita juga harus menjaga bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan itu bukan bahasa yang benar-benar formal, itu sebenarnya tidak teman-teman. Jadi kita, bahasa sopan itu bisa diartikan dengan gimana caranya kita berkomunikasi dengan baik saja, begitu. Tidak saling mengejek ataupun tidak saling merendahkan satu sama lain. Itu termasuk masuk ke dalam kesopanan dalam berbahasa dan berkomunikasi itu sendiri. Yang kedua ini ada informasi yang tidak jelas. Jadi apa sih informasi tidak jelas itu? Jadi menurut ibu, informasi yang tidak jelas itu seperti kita sudah mendapat, kita dapat entah itu dapat situasi di lapangan ataupun dapat, mungkin kalau cewek biasanya kayak dapat giban-giban dari orang ya, nggak tahu itu giban atau omongan dari orang. Nah itu kan kadang ada yang belum jelas, tapi ini tapi nggak tahu ya, itu kan sebenarnya belum jelas kan, dan belum tahu ini tuh arahnya kemana. Sebenarnya kayak gitu, kalau bisa informasi-informasi yang belum ada nyatanya tuh sebaiknya jangan di flooring ke
orang lain dulu. Mungkin kita bisa nyimpen dulu, bisa oh ini ternyata udah iya bener. Kalau enggak, biar karena seperti itu bisa bisa jadi miskom juga teman-teman. Apalagi seumpama kalian mungkin case-nya bisa disebut kayak kalian lagi ganti jadwal, mungkin ibu ini sedang tidak masuk tapi belum tahu karena belum ngabarin, mungkin dari ketua kelas mungkin bilang ini ibunya tadi katanya belum kata kelas sebelah nggak masuk di jam ini, nggak tahu ya nanti jam kita masuk atau tidak. Itu kan kita kan belum dapat kepastian kan, belum dapat loh ini nanti masuk nggak, tapi di kelas sebelah nggak masuk, kita nggak bisa memastikan kalau oh berarti nanti di kelas kita nggak masuk juga dong, orang kelas 11 orang tadi kelas 11 juga nggak masuk. Kita tidak boleh langsung menyepakati kalau itu tidak masuk, karena kan kita tidak tahu di jam itu saat ibunya ada jadwal di kelas sebelah itu karena ibunya tidak bisa karena apa di jam itu saja, atau mungkin satu hari kan kita tidak tahu. Jadi itu kita tidak bisa ngeflorin kalau itu memang sudah tidak masuk, nanti terjadi miskom begitu. Jadi balik ke ini tadi, informasi tidak jelas itu tadi, itu termasuk ke dalam kesalahan yang sangat harus dihindari dalam komunikasi itu sendiri. Terus yang ketiga ada tidak memberi umpan balik. Nah, tidak memberi umpan balik itu seumpama, contohnya seperti ini, umpan balik tadi itu seperti respon yang sudah Ibu jelaskan tadi ya teman-teman. Nah, tidak memberi umpan balik itu apa sih Bu? Jadi tidak memberi umpan balik itu sendiri itu seperti kita seumpama sudah berkomunikasi dengan teman ataupun dengan rekan kerja, terus seumpama kita sudah dijelaskan sangat banyak, gini sudah di ini udah berkomunikasi lah, udah ngobrol A, B, C, D, tapi kita tidak memberikan respon apapun. Setidaknya kalau emang kalian tidak tahu mau merespon apa, sebaiknya kalian bilang, apa aku nggak paham, atau mungkin nggak paham, atau mungkin nggak ngerti, itu sebaiknya bilang, jangan tiba-tiba diam terus kalian pergi. Itu kan jadi nggak enak kan, apalagi teman kalian tuh udah bener-bener ngobrol sama kalian panjang lebar, atau mungkin curhat. Itu curhat itu termasuk komunikasi juga. Nah, setidaknya kalian harus memberi umpan balik. Itu tadi juga termasuk cara bagaimana kita menghargai orang lain, begitu. Terus yang terakhir ini ada emosi berlebihan saat berbicara. Nah, ini sangat dihindari ya teman-teman. Apalagi kalau seumpama emosi itu mungkin bisa terjadi saat kita di dalam rapat ataupun di dalam forum. Karena kenapa bisa terjadi di dalam forum ataupun rapat Bu? Karena menurut Ibu di dalam forum sendiri itu pasti akan adanya musyawarah atau mungkin adanya perbedaan pendapat antara A, B, dan C. Nah itu bisa menimbulkan pro kontra. Karena apa? Karena perbedaan pendapat itu sendiri, dan biasanya rata-rata dari beberapa case yang ada itu selalu ada yang namanya ketidakstabilan emosi. Nah, itu kita juga harus menghindari hal itu. Karena biar apa? Biar tidak terjadinya kerusakan suasana di dalam rapat ataupun di dalam forum itu sendiri. Begitu ya teman-teman. Begitu. Jadi ini poin-poin dari kesalahan yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Ini tidak hanya di kantor, tapi kalian juga bisa terapin di lingkungan kalian sendiri, terutama di sekolah gitu, atau di kelas mungkin. Nah, ini saja ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi Ibu ini tadi yaitu komunikasi di kantor itu sangat penting dalam mendukung kelancaran pekerjaan kita, apalagi untuk kita yang di administrasi perkantoran ini sendiri. Jadi kan kalian juga administrasi kan, jadi kalian juga bakal akan banyak komunikasi dengan orang, apalagi kalau nanti kalian sudah terjun ke dunia pekerjaan begitu. Terus komunikasi yang baik harus jelas, sopan, dan profesional seperti yang sudah dijelaskan pada rekan teman-teman kalian itu tadi. Dan mungkin ini saja ya materi dari Ibu. Dah, habis ternyata. Itu materi dari Ibu hari ini. Ini nanti Ibu juga tidak akan tidak hanya menjelaskan tentang teori-teorinya saja. Mungkin setelah ini Ibu minta tolong untuk kalian perwakilan untuk mempraktekkan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ini tadi tidak Ibu jelaskan karena Ibu mau minta kalian untuk mempraktekkan dari keempat poin ini. Mungkin nanti bisa perwakilan. Ibu izin duduk ya. Gitu. Bentar. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain? Baik, silakan. Bagaimana jika kita tidak sengaja berbicara kurang sopan kepada atasan atau orang lain? Oh, baik. Jadi Ibu akan menjelaskan ya bagaimana kalau kita tidak sopan kepada atasan ataupun orang lain saat berbicara. Mungkin di sini Ibu bisa menjelaskan. Jadi mungkin saat kita kan
nggak tahu ya teman-teman, kadang kita ngomong itu kayak udah terlanjur enak ngobrol sama teman kita ataupun sama rekan kerja kita atau mungkin dengan atasan kita. Kadang kan sebenarnya gini, atasan itu nggak melulu yang galak atau apa. Kadang ada atasan di kantor itu yang emang bapak atau ibunya itu emang sangat support ataupun sangat bener-bener ngerangkul kita. Dan kadang kita yang bisa bisa jadi kadang kitanya juga kayak keenakan, jadi kayak ngomong kadang tiba-tiba keceplosan gak enak atau gimana kan kita nggak tahu. Jadi kalau buat ibu, kalau ada case seperti itu, mungkin kita bisa langsung minta maaf dan memperbaiki cara berkomunikasi kita begitu. Jadi sikap profesional itu sebenarnya sangat penting di dalam perkantoran itu sendiri atau tempat kerja begitu. Apakah sudah jelas? Baik, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Nah, kodrat. Sudah. Rolling and action. Nah, mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu ingin bertanya. Menurut kalian, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian mungkin menerima telepon dari klien? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Baik, silakan. Baik. Ya, benar sekali. Jadi, yang sudah dijelaskan sama teman kalian tadi, jadi cara kita untuk menerima telepon klien tuh jangan langsung di halo, jangan langsung yang asal halo kayak kita berkomunikasi biasa ya teman-teman. Itu kan karena ini kan kita fokusnya di dalam kantor itu sendiri kan. Walaupun tadi Ibu di sini menjelaskannya ada formal dan informal, tapi kita ini lebih fokus ke dalam tempat kerja ataupun di dalam kantor itu sendiri. Jadi cara kita untuk berkomunikasi dengan klien kita, apalagi sedang bertelepon yang secara tidak langsung kita tidak bertemu, tidak bertatap muka, hanya lewat suara itu kita juga harus memperkenalkan diri terutama dan menyebutkan dari mana, mungkin dari perusahaan A, B, C ataupun D begitu. Begitu dari Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau mau bertanya lagi ya? Sebentar. Baik. Tadi Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan juga sih di sini. Jadi Ibu mau bertanya, mengapa komunikasi kantor atau komunikasi di dalam pekerjaan itu sangat penting? Ya, silakan. Oke, baik. Jawabannya sangat bagus ya dan sangat tepat sekali. Jadi komunikasi di kantor itu sangat penting seperti yang sudah dijawab pada teman kalian tadi agar tidak terjadi kesalahpahaman itu tadi. Jadi biar tidak terjadinya miskom mungkin antar rekan kerja ataupun antar atasan begitu. Nah, di selanjutnya ini Ibu akan lanjut ke praktek tadi. Jadi kan Ibu sudah menjelaskan beberapa teori yang ada. Mungkin di sini biar Ibu tahu juga kalian seberapa paham tentang materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Mungkin kalian nanti bisa perwakilan. Mungkin Ibu mau ambil 4 orang sesuai poin di sini. Nanti bisa 4 orang ditunjuk atau 4 orang mau bikin kelompok terus perwakilan satu-satu ataupun langsung maju. Dan yang merasa benar-benar Bu saya bisa dan saya yakin bisa, silahkan maju. Nanti bisa memilih antara 4 poin ini. Begitu. Dah. Sekarang langsung aja siapa yang ingin maju? Bisa langsung. 4 orang saja. Perwakilan. Silakan. Ibu tunggu. Kat, gak mau mereka coba lagi bebas aku gak pilih siapapun gitu. Lah, saya ya. Iki cuman kayak menerima telepon dari klien, mungkin nanti kan kalian 4 orang kan maju. Nanti mungkin kalian bisa ngajak 1 orang dari itu buat menerima telepon. Kayak sing di kesekretarisan ini loh. Iya kayak praktek gitu nih. Teleponnya yus nggak tangan naik gak popo. Terus pengiriman email kepada atasan. Iki mungkin kalian kayak menjelaskan isinya kayak apa. Email, ya email biasa.
Kayak mungkin nanti justru aja salah Bu, terus kita menjelaskan hal-hal rincian kayak gak usah kalian jelas Newi tentang apa. Mungkin cuma kok isi intinya email kepada atasan tuh akan seperti apa. Oh no. Ngerti, gak apa kan email maksudnya kayak gitu kan. Gitu. Terus kayak melayani tamu kantor, mungkin nanti ada 4 orang ini yang pura-pura jadi tamu, terus yang 2 jadi resepsionis yang di kantor seperti itu. Terus diskusi dalam rapat, mungkin nanti kalian tiba-tiba bikin forum, terus bagaimana cara kalian berdiskusi. Berdiskusi ini mungkin kalian lebih ke caranya aja sih, kayak di awal kayak salam, terus mungkin satu case, habis itu cara penyelesaian, atau mungkin kalau kalian mau bikin perdebatan itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi ini nanti dari keempat poin ini mungkin yang megang tetap satu-satu gitu. Mungkin nanti kalian ada yang milih buat maju. Gitu tak sih? Gak apa-apa, basic simpel ya, gak usah ribet-ribet. Berarti 30 menit. Sepaham kalian. 30 menit. Oh alah, berarti kurang bro, dikit lagi teman-teman. Wes ya. Berarti satu toh. Yes, gak apa. Berarti 2 ya. Salah satu tapi cuma 2. Maksudnya 2 kelompok. Oh. 2 orang kayak 4 orang di sini. Yes, iya kan kalian ya sing request. Bu gimana Bu kalau ya wes. Rolling and action. Baik, gimana anak-anak ada yang mau maju atau mungkin perwakilan? Gak apa terserah Ibu bebas. Yang penting kalian bisa paham dan Ibu bisa tahu kalian sepaham mana. Begitu. Satu poin aja Bu yang menerima telepon dari klien aja. Boleh silakan. Mau Oke, baik, boleh silakan. Silakan maju langsung nggak apa. Ini penilaiannya Ibu berarti ambil kelompok aja ya. Nanti kalian bisa dari ketua kelas mungkin bisa chat Ibu ya nanti kelompoknya dari ini siapa. Satu kelompok 2 orang Bu. 4. Sesuai ya. Jadi 2 poin itu yang pertama menerima telepon dari klien itu 2 orang. Ya. Saya sama Jenny. Ya. Terus yang satunya melayani tamu kantor itu ada dia, misalnya sama Diana gitu. Iya, begitu saja. Aku mau tanya. Silakan. Menerima telepon kan mungkin kita mencari tes. Itu boleh baca nggak ya? Boleh silakan nggak apa-apa. Begitu. Kalau kalian mau baca teks nggak apa-apa, yang penting jelas ya teman-teman. Ya mungkin bisa segera mau kelompok yang mana dulu silakan. Oke. Sudah? Atau mungkin dari Dea? Mau ambil poin apa? Yang melayani tamu di kantor itu. Bisa langsung lah itu. Nggak apa, langsung dia dulu aja. Sama siapa? Oh, ya udah baik, dari kelompoknya Nopia dulu silakan. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Jadi nanti juga kalian secara tidak langsung tidak hanya mendengarkan dari Ibu tadi, jadi bisa tahu dengan praktek teman kalian ini. Nggak usah pakai praktek ini. Mau pakai ini. Pakai dong, biar jelas. Pakai tangan. Atau mau pakai ini buat contoh? Nggak usah. Ya langsung, silakan. Halo, selamat pagi. Dengan saya Rokia, maka saya berbicara dengan Sekretaris Manajemen Cakrawala. Selamat pagi, benar dengan saya Jennifer dari Selaku Sekretaris Manajemen Cakrawala. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Antia? Jadi Mbak Jenny, Ibu Diana ini mengajak Bapak Aris untuk menindaklanjuti pembahasan kerjasama investasi yang sedang tertunda. Apakah ada yang perlu saya sampaikan dengan Bapak Aris pada minggu depan, Mbak Jenny? Baik, sebentar ya Mbak, saya buka dulu agenda digital Bapak Aris untuk minggu depan. Ini sih Bu, untuk minggu depan juga Bapak Aris padat dari sini dan Selasa. Namun dengan memberi waktu luang dari Rabu 11 Maret kawan jam makan siang sekitar pukul 2 sore dengan juga Diana. Baik, sebentar Mbak Jenny, saya cocokkan dengan agenda Ibu Diana juga ya Pak.
kosong di jam tersebut. Bagaimana kalau pertemuan kita laksanakan di restoran Green Astoria agar suasananya jauh lebih santai? Ide yang bagus menurut saya. Saya akan pesankan kepada sama PT Cakrawala dan Festival itu. Jadi, hari Rabu jam 2 di Grand Astoria ya. Betul Mbak Jenny. Oh iya, tolong diingatkan juga ke Bapak Aris untuk membawakan laporan audit tahun lalu. Karena Ibu Diana ingin melihat detail teknisnya. Baik, saya catat ya. Pertemuan di Rabu 11 Maret jam 2 di Grand Astoria. Agendanya pembahasan investasi dan pengelolaan audit. Apakah ada tambahan lain Mbak Amelia? Saya rasa sudah cukup jelas Mbak Jenny. Jika nanti ada perubahan mendadak dari pihak kami, saya akan segera menghubungi Mbak Jenny kembali. Siap Mbak Nadia, saya juga akan mengonfirmasi kembali hal ini sebagai pendengar resmi. Terima kasih banyak atas kerjasamanya Mbak Jenny. Sama-sama Mbak Nadia, sampai jumpa kembali. Baik, bisa diberi tepuk tangan teman-teman kepada teman-teman yang sudah maju tadi. Baik, bisa duduk silakan. Makasih ya. Baik, maju dulu nggak apa. Gimana teman-teman buat komunikasi yang sudah dilakukan sama teman kalian untuk kelompok pertama itu tadi? Apa sudah sangat sopan dan jelas? Sudah masuk ke dalam ini ya, unsur-unsur dari mana ya? Gitu. Mungkin bisa dilanjut kelompok 2 ini mau ambil poin apa? Baik, boleh, silakan. Bisa. Sebelum mempraktikkan terkait melayani tamu kantor, kami ingin perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dapri Alia dan rekan saya Luciana Mawani. Di sini kami akan mempraktikkan terkait melayani kantor, yaitu yang pertama dimulai dari saya terlebih dahulu. Selamat siang, selamat datang di kantor kami. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, saya ingin bertemu dengan Bapak Andi. Baik, sebelumnya boleh saya mengetahui apakah ada keperluan tertentu? Nama saya Luciana, saya memiliki janji atau keperluan terkait kerjasama. Baik Ibu, silakan ditunggu terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya Bapak Andi sudah ada kegiatan di luar kantor Ibu. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu, mohon maaf kembali. Sudah. Beri tepuk tangan kepada teman kalian. Mungkin karena mendadak ya, jadi kayak ada sedikit miskom. Oh, Pak bagus. Mungkin bisa silakan duduk. Terima kasih. Oke, makasih ya buat kelompok-kelompok yang sudah perwakilan maju ini tadi. Mungkin dari sini Ibu sangat mengapresiasi kalian karena dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, karena ternyata kalian secara tidak langsung dan secara mempraktekkan pun sudah sangat bagus untuk komunikasi di sini. Mungkin kalian juga berarti kalian sudah sangat paham ya, dan bisa mungkin nanti untuk materi ini kalian bisa bawa ke dunia pekerjaan atau ke mungkin ke lingkungan kalian, mungkin bisa ke sekolah ataupun komunikasi kalian dengan, mungkin kalau masih di sekolah mungkin komunikasi kalian dengan teman sekelas ataupun dengan guru begitu. Tapi ini kan karena fokusnya ke kantor atau ke tempat kerja, mungkin nanti kalian bisa membawa ini ke lingkungan kantor itu sendiri begitu. Baik teman-teman, mungkin sebelum ini sudah selesai materinya, mungkin sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, mungkin ada yang mau bertanya? Cukup Ibu, baik. Mungkin di sini Ibu mau bertanya, siapa yang dapat menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini? Mungkin siapa yang bisa menjawab, bisa angkat tangan. Baik, silahkan. Semuanya komunikasi di tempat kerja harus dilakukan dengan bahasa yang sopan, jelas, profesional, dan lebih kesalahpahaman. Baik, betul sekali, jawabannya sangat tepat ya untuk Fatihah. Jadi teman-teman, Ibu di sini juga memberikan saran buat kalian, memberikan buat kalian. Jadi komunikasi sendiri itu sangat penting.
Jadi kalian juga harus sangat memperbaiki komunikasi dengan teman kalian ataupun dengan rekan kerja kalian nantinya. Begitu ya. Baik, apa sudah cukup? Ada yang mau bertanya mungkin? Baik, mungkin sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran Ibu pada hari ini, mungkin bisa ketua kelas untuk melakukan doa. Silakan. Sebelum mengakhiri kelas pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Baik, yang terakhir dari Ibu, Ibu harap semoga kalian juga bisa mempraktekkan ini nanti di dunia pekerjaan ataupun di lingkungan kalian ya teman-teman. Mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kurangnya. Sudah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Hah? 41? Oke.